Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam Renewing Your Mind, di mana melalui program ini kita belajar firman Tuhan yang murni bersama-sama, yang akan mengubah cara pandang kita sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Bapa. Terlebih dahulu saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau saat ini kami kembali boleh ada bersama untuk belajar kebenaran firman-Mu yang murni. Bapa, tolonglah kami semua, baik anak-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini dan juga setiap kami yang mengikutinya. Cerai pikiran kami dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti, bahkan kami boleh melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah, kami siap menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa jumpa. Dan saya percaya saat ini saudara ada dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, disadari atau tidak, hidup ini tidak mulus. Selalu saja ada kejutan-kejutan di dalam hidup ini, baik itu berupa masalah, persoalan, atau keadaan, atau peristiwa yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan. Saudara, masalah itu bisa saja berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu ketika kita salah di dalam mengambil suatu keputusan, sehingga kita mengalami kegagalan, kekecewaan, atau mungkin harus berhadapan dengan hukum. Bisa juga kita atau di antara keluarga kita mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, barangkali penyakit yang tidak ada obatnya, sehingga menghabiskan biaya yang sangat besar. Atau hal-hal sepele lainnya, seperti kesalahpahaman dengan pasangan hidup, anak yang tidak nurut alias bandel, istri yang tidak bisa mengatur keuangan, atau suami yang malas dan temperamental, dan sebagainya. Bisa juga penyebab masalahnya datang dari luar. Karyawan yang berkhianat, rekan kerja yang membuat masalah, dampak ekonomi dari pandemi ini, usaha yang macet, persoalan pajak, musibah yang tidak bisa dihindari, dan masih banyak lagi, yang mana semuanya itu mendatangkan masalah dan persoalan dalam hidup kita. Jadi, masalah dan persoalan itu pasti ada dan dialami semua orang. Itu yang harus diingat, saudara. Maka penting bagi kita orang percaya untuk bisa memiliki cara pandang terhadap masalah dengan benar. Supaya apa? Supaya ketika kita mengalami, kita bisa melalui dengan baik dan tidak berbuat salah terhadap Tuhan
kita memiliki sikap yang benar dan tidak berbuat dosa. Itu penting. Maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan atau yang harus kita ingat. Yang pertama, bahwa semua ada waktunya, tak terkecuali dengan masalah. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, kalau kita perhatikan, pandemi ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Bahkan sudah menginjak tahun kedua dan belum juga berakhir. Tetapi percayalah, pandemi ini pasti akan berakhir, pasti akan selesai. Tanda-tandanya pun saat ini sudah tampak. Maka ada ungkapan this shall pass too. Ini pun pasti akan berlalu. Itu berarti apa? Dalam menghadapi masalah apapun itu, kita harus sabar. Ingat saudara, kita harus sabar. Kenapa? Karena ketika kita sabar, kita pasti bisa melaluinya. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak sabar, kita menginginkan masalah itu cepat selesai, maka hati kita tidak akan tenang. Bahkan masalah itu sendiri akan terasa lama, seolah-olah masalah itu menekan dan bahkan akan menghancurkan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus diperhatikan? Atau cara pandang yang bagaimana yang harus kita miliki atas masalah yang kita hadapi? Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita memiliki Allah yang setia dan selalu memberikan jalan keluar. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, itu suatu hal yang luar biasa. Itu artinya kalau dikatakan Allah itu setia, ketika kita menghadapi masalah, kita itu tidak sendiri. Sebaliknya, Allah ada bersama-sama dengan kita. Bahkan ayat tadi jelas mengatakan Ia memberikan kepada kita jalan keluar. Itu artinya tidak ada masalah tanpa solusi. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan sekali-kali saudara berpikir sudah tidak ada jalan keluar alias buntu. Enggak, saudara. Pasti ada. Percayalah. Maka kita harus kuat. Jangan putus asa dan tawar hati. Sebaliknya, kita harus terus berjuang untuk
menemukan jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Kita harus tahu bahwa kalau Tuhan menyediakan jalan keluar, itu bukan berarti seketika itu atau otomatis jalan keluar itu ada dengan sendirinya. Bukan begitu, saudara. Tetapi kita harus mencari jalan yang sudah disediakan Tuhan itu sampai kita benar-benar menemukan jalan keluar itu. Jadi jangan sampai ya, saudara misalnya sampai mengurung diri, saudara sampai malu dengan persoalan atau masalah yang saudara hadapi, saudara merasa salah, dan barangkali bisa jadi memang saudara bersalah. Tetapi ingat saudara, tetap ada jalan keluar di dalam Kristus. Ya, jadi saya sarankan sikap yang benar adalah kita terus berjuang agar jalan keluar itu segera kita temukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara memandang masalah dengan benar supaya kita tidak bersalah terhadap Tuhan? Yang ketiga, kita harus sadar bahwa selalu ada berkat tersembunyi di balik setiap masalah. There is always disguised blessing behind the problem. Roma 8 ayat 28 jelas mengatakan hal itu, di mana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi penting ini dipahami saudara. Ingat, dikatakan dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Artinya baik itu dalam suasana aman, nyaman, tanpa gangguan, segala sesuatunya berjalan mulus, juga ketika orang percaya menghadapi berbagai macam pergumulan dan tekanan hidup, Allah itu hadir. Tidak hanya hadir, tetapi juga turut bekerja. Dikatakan untuk mendatangkan satu kebaikan. Inilah disguised blessing, saudara. Kebaikan di sini tentu bukan dari sudut pandang manusia, melainkan dari sudut pandang Allah. Itu beda, saudara. Kalau menurut versi manusia, menurut sudut pandang manusia, maka yang dinamakan kebaikan pastilah masalah itu cepat selesai dan cepat ada jalan keluarnya. Ya, kalau sakit ya cepat sembuh. Kalau sakitnya tidak ada obatnya ya ada mujizat sehingga bisa dipulihkan. Kalau hutangnya banyak ya, rumahnya harus disita, segera bisa dilunasi dan tidak jadi disita rumahnya. Kan begitu. Tapi bukan selalu seperti itu. Kalau dari sudut pandang Allah, yang dinamakan kebaikan adalah berkat abadi. Maka tadi saya katakan sebagai disguised blessing, berkat yang tersembunyi, berkat yang tidak nampak nyata, tetapi sebenarnya itu berkat, bahkan berkat kekal, yang mana bisa membuat orang percaya mengalami perubahan kodrat, bisa mengenakan kodrat ilahi, menanggalkan kodrat dosa, atau bisa dikembalikan ke rancangan semula, sehingga boleh mengerti kehendak Bapa, sehingga boleh tahu apa yang menjadi maksud serta tujuan
ya daripada masalah yang sedang dialaminya. Saudara, itu sangat penting tetapi jarang sekali dipahami orang percaya. Jadi intinya, kebaikan dari versi Tuhan itu bukan berarti atau belum tentu masalah itu cepat atau harus selesai. Harus selalu selesai. Oh, tidak harus, saudara. Bagi Tuhan, selesai atau tidak selesai masalahnya itu tidak penting. Tetapi yang penting adalah bagaimana melalui masalah itu orang bisa menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa, bisa memiliki karakter atau moral yang agung seperti yang diteladankan oleh Kristus. Maka ketika menghadapi masalah, yang harus kita perkarakan adalah berkat kekal itu sendiri. Apakah itu sudah kita peroleh? Saudara, manusia lama apa yang sudah bisa kita tanggalkan melalui persoalan yang kita alami? Atau karakter agung Bapa yang seperti apa yang sudah tercermin, yang sudah kita peroleh di dalam hidup kita, yang sudah tampak dalam keseharian kita? Dengan kata lain, kita harus bisa menemukan disguise blessing itu atau berkat yang tersembunyi itu adalah suatu hal yang sia-sia apabila setelah masalah itu selesai tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari masalah itu. Itu berarti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi atas hidup kita gagal, saudara, tidak tercapai. Saudara, ketika kita bisa memiliki cara pandang yang benar terhadap masalah yang kita sedang hadapi, saya percaya kita akan memiliki sikap atau respon terhadap masalah itu dengan benar. Ya, kita pasti tidak akan berbuat dosa. Kita pasti tidak akan berbuat salah terhadap Tuhan. Akibatnya, meskipun masalah yang kita alami belum selesai, hati kita tetap bisa ada sukacita, ada damai sejahtera, serta kita bisa selalu bersyukur, kita bisa selalu berkata Tuhan itu baik. Kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan bersungut-sungut, saudara. Sehingga dalam kesemuanya itu hati Tuhan disenangkan. Demikian firman yang bisa saya bagikan kali ini. Kiranya boleh menginspirasi kita dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan satu pujian yang akan meneguhkan iman kita, sehingga kita juga termotivasi untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, dari ketinggian tahtamu Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan
kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Bapa, dari ketinggian tahtamu Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi. Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan di hadirat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menghadap tahta-Mu. Bersyukur kami boleh belajar firman-Mu dan kami dicerahkan. Bapa, kami sadar bahwa di balik setiap masalah yang kami hadapi tersembunyi berkat kekal. Oleh sebab itu kami tidak akan putus asa dan tawar hati. Sebaliknya kami akan terus berjuang untuk mengerti dan menemukan berkat kekal yang sudah Kau sediakan. Kami akan hadapi masalah kami, seberapapun berat. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau memberikan kami jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, meskipun masalah kami belum selesai, tetapi hati kami boleh tetap bersuka cita, ada damai sejahtera, bahkan kami akan tetap mampu untuk bersyukur. Kami tetap bisa berkata bahwa Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, setiap kami yang mendengarkan, memperhatikan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, menyimpan di dalam hati, kami percaya Engkau memberkati. Bahkan setiap mereka yang mengikuti program ini, apapun yang menjadi pergumulannya, Engkau mengerti, Engkau menolong, bahkan Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapak. Jika sebentar kami berpisah, kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami juga percaya Engkau menyertai kami senantiasa. Terima kasih. Dan sekarang kami terima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Berkat-berkat yang terbaik di dalam Kristus Yesus,
dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM dan sampai jumpa.